Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Penilaian Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Abdul Holik MPDI, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Fajar, Raden Muhammad Farhan, saya sendiri Mira Salpia, dan Nurwandani. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Yang pertama ada Mattis and Jackson tahun 2006. Mereka mengatakan bahwa penilaian kinerja atau performance apresial adalah proses mengevaluasi seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada pegawai. Dan yang kedua ada menurut Handoko tahun 2012, mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ada menurut Hasibun tahun 2014, mengatakan bahwa penilaian kerja ialah aktivitas bagi para manajer untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat laku berprestasi para karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan ke depannya. Hal yang berhubungan dengan penilaian kinerja seperti penilaian loyalitas, kejujuran, leadership, teamwork, dedikasi, dan partisipasi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian penilaian kinerja dari beberapa ahli adalah penilaian kinerja ialah sebuah proses penilaian oleh seorang manajer kepada para pegawainya agar mengetahui seberapa besar yang sudah dicapainya dan apa yang kurang dalam kinerjanya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penilaian kinerja. Yang pertama ada menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Lalu yang kedua yaitu ada memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ada melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat yaitu melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Lalu yang kelima ada menyusun sarana pada masa yang akan datang. Dan yang keenam ada melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Terima kasih. Manfaat penilaian kinerja menurut Mangkunegara tahun 2011. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan prestasi terhadap karyawan, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan, keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja menurut Mangkunegara tahun 2011. Yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga pelaksanaan tugas, dan yang keempat tanggung jawab. Yang pertama ada kualitas. Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
Yang kedua, ada kuantitas. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada metode penilaian kinerja menurut Suwatno tahun 2014. Ada dua, teknik-teknik yang berorientasi masa lalu, dan yang kedua, teknik-teknik yang berorientasi masa depan. Teknik-teknik yang berorientasi masa lalu mencakup yang pertama, rating scale metode, yang kedua, checklist metode, yang ketiga, metode peristiwa kritis, yang keempat, metode peninjauan lapangan, dan kelima, tes dan observasi prestasi kerja, yang keenam, metode evaluasi kelompok. Teknik-teknik yang berorientasi masa depan yang mencakup yang pertama, self appraisal atau penilaian diri. Yang kedua, penilaian psikologis. Yang ketiga, pendekatan MBO, Management by Objective. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi ini ialah nilai penting dari penilaian kerja dalam menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat disimpulkan dari beberapa ahli, penilaian kinerja ialah sebuah proses penilaian oleh seorang manajer kepada para pegawainya agar mengetahui seberapa besar yang sudah dicapai dan apa yang kurang dalam kinerjanya. Tujuan penilaian kerja menurut Rifai tahun 2004 ialah menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individu. Manfaat penilaian kinerja ialah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan, indikator kinerja meliputi kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.